Kopi Antiks Inspire. Di tengah situasi ganti, pikiran jadi rarusi. Qadarullah, Apa-apa alhamdulillah, mungkin masya Allah. Nikmat berputar ini mochaccino, salah satu di antara produk kopi antik hati di pun Spanyol. jadi Juga mari ada Pura-pura jadi ada pening. kopi gula aren, ada Menahan kopi diri susu agar original, ada sendiri. mochaccino, ada 8 jenis produk kopi antik Inspire yang kalau diminum dalam keadaan dingin ini sangat melesar di tenggorokan. Insya Allah nikmat. Akademi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati pun jadi Baraya mari. Kopi Antik Inspire Pura-pura kembali jadi berjumpa bersama saya menahan Abah Asgun agar Kisarki sendiri. Nakula Jaya Perkasa. Kembali saya ingin mendialektikakan dengan Baraya Kopi Antik tentang salah satu di antara peristiwa atau enaknya kita menyebutnya sebagai kasus viralnya narasi yang dilontarkan oleh salah seorang dosen, salah seorang akademisi dengan jabatan akademik yang sangat tinggi, yakni seorang profesor, seorang guru besar. Apalagi ternyata guru besar ini juga merupakan salah satu di antara pimpinan rektor dari perguruan tinggi negeri. Narasi yang dia cuitkan di Twitter yang kemudian sudah dihapus tapi jejak digitalnya masih disimpan oleh netizen, ini dianggap oleh netizen bahwa narasinya ini sangat bersifat rasis. Bahkan ada yang menyebutkan sangat berbau xenofobia, atau bahkan lebih saklek menyebutnya sebagai bagian dari kampanye Islamofobia. Tentu narasi yang dilontarkan oleh netizen tersebut ini tidak sembarangan. Karena bagaimanapun kalau kita coba perhatikan cuitan dari sang guru besar, implisit dan eksplisit sulit kita menyebutnya sebagai bagian dari dialog untuk bisa mempertajam nilai-nilai akademik. Karena kalau kita perhatikan runtutan kalimatnya dari awal sampai akhir, bahkan dalam beberapa tweet, itu ternyata lebih ke arah tuduhan yang tidak mendasar. Bagaimana kemudian disebutkan bahwa orang-orang atau wanita yang berpenutup ala orang-orang gurun dianggap sebagai mereka yang tidak memiliki nalar intelektual yang tinggi. Tentu ini sangat rasis, tuduhan yang tidak mendasar. Ada lagi yang disebutkan juga oleh beliau ini, kitab suci itu, tentu saja yang dimaksud dengan kitab suci ini lebih kepada tuduhan kepada ayat Al-Quran. Ini hanya sekedar dongeng. Kemudian juga disebutkan juga bahwa begitu dia sangat fobianya kepada orang-orang yang sering mengucapkan kata-kata yang sangat islami, dan ini di dalam ajaran Islam tentu sangat dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata seperti qadarullah. Tadi saya di awal menyebutkan qadarullah, masya Allah, kemudian juga alhamdulillah dan lain-lain sebagainya, sebagai bagian dari bagaimana kita rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu hal yang sangat biasa, wajar bagi siapapun yang mereka punya jiwa spiritualitas tinggi berkaitan dengan nilai-nilai agama. Ya, sekali lagi, kalau saya sih melihat sangat sulit kita mengatakan bahwa ini bagian dari diskusi, bagian dari dialektika untuk mencari nilai-nilai kebenarannya, tapi justru lebih kepada tuduhan-tuduhan yang justru di luar dari nalar, dari nilai-nilai nalar akademiknya. Oleh karena itu satu hal yang sangat wajar kalau kemudian banyak yang menuduhnya sang profesor ini memiliki motif di balik narasi-narasi yang dia lontarkan. Ini satu hal yang sangat wajar kalau muncul tuduhan dari netizen bahwa ternyata ada motif lain berkaitan dengan narasi yang dilontarkannya.
Ya, jadi walaupun sang profesor sendiri mengatakan bahwa ini adalah lontaran pribadi, bukan lontaran dirinya sebagai seorang rektor, tentu sulit untuk bisa dipisahkan. Seorang rektor itu pimpinan tinggi sebuah perguruan tinggi. Yang namanya perguruan tinggi itu dia dekat dengan kode etik ilmiah, kode etik akademik, kode etik keilmuan. Salah satu di antara kode etik keilmuan itu adalah bagaimana seseorang yang memiliki jabatan akademik yang tinggi harus hati-hati ketika melontarkan kalimat apapun yang bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Jadi tidak bisa dilepaskan apakah dia seorang ini tulisan pribadi dan ini adalah seorang rektor, nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana bisa jadinya kalau seandainya perguruan tinggi dipimpin oleh seorang rektor yang memiliki nalar akademik yang seperti itu. Ini satu hal yang harus saya lontarkan kepada Baraya Kopi Antik. Kemudian yang kedua, saya juga melihat, saya ingin mencoba membedahnya dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan motif, yang ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman seseorang, atau di dalam bahasa ilmiahnya ada yang disebut dengan field of experience. Lapangan pengalaman hidup dia itu akan menentukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, atau apa yang menjadi tindakan beliau ini. Oleh karena itu menarik, ada salah satu di antara status dari Pak Ashari Usman, salah seorang wartawan senior, yang dia menyebutnya sebagai analisis postmortem ketika mendekati pendekatan kasus dari sang profesor ini dengan tiga hal. Yang pertama, ada pengalaman yang tidak mengenakan dia, field of experience dia ketika berhadapan dengan wanita yang bercadar. Bahkan disebutkan oleh Pak Usman, bisa jadi ini karena ada patah hati, tidak diterima cintanya, diterima dengan tidak terbuka, akhirnya kemudian memunculkan kebencian tersendiri kepada orang-orang yang bercadar. Sampai kemudian muncul bahasa yang tadi, penutup kepala ala orang-orang gurun. Sulit kita menyebutkannya kata-kata ini di luar kepada wanita-wanita muslimah. Kemudian yang kedua, lebih jauh lagi, bahkan Pak Ashari Usman bahkan curiga field experience ini berkaitan dengan apa yang ingin dicita-citakan oleh rektor tersebut, oleh guru besar tersebut. Bisa jadi lontaran ini dia lontarkan dalam rangka untuk mempertahankan jabatannya sebagai rektor, atau akan lebih bagus lagi kalau seandainya karena lontaran ini kemudian dia diangkat di Kemendikbud menjadi dirjen apa dan lain-lain sebagainya. Jadi ada motif yang seperti itu, mengingat banyak terjadi orang-orang yang menyerang Islam justru hari ini diangkat, diberi penghargaan oleh pemerintah untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi tertentu. Ini juga satu hal yang field of experience, satu hal yang dianggap oleh motif oleh Pak Ashari Usman. Kemudian yang ketiga juga bisa jadi, kata Pak Hais Usman ini saya kutip lagi, bisa jadi saking gembiranya dia bisa menjadi interviewer, menjadi yang menginterview mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa LPDP, pengelola dana beasiswa di Kemendikbud itu, saking kemudian ternyata yang datangnya itu kebetulan bukan mayoritas orang-orang yang berjilbab. Kemudian ternyata orang yang berjilbab itu tidak diterima, akhirnya kemudian lontaran itu muncul dengan tiba-tiba seperti itu. Ini bisa jadi berkaitan dengan field of experience. Ada pengalaman yang tidak mengenakan sang rektor berkaitan dengan perjalanan spiritualitas dia sebagai seorang muslim. Karena satu hal yang sangat ironi, orang muslim justru sangat membenci keislamannya, konsepsi keislamannya dan lain-lain sebagainya. Tentu ada motif, tentu ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan berkaitan dengan nilai-nilai keberislaman ini. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bisa jadi ada frame of reference yang belum selesai, yang dikonstruksi oleh sang guru besar itu.
Sebab kalau dia paham berkaitan dengan Islam, harusnya lontaran xenofobia, lontaran yang bersifat Islamofobia itu tidak bisa lahir dari dia sebagai seorang guru besar. Dia tidak paham berkaitan dengan persoalan Islam, atau dia belum selesai memahami berkaitan dengan nilai-nilai keberislamannya. Dia baru tahu bahwa bisa jadi dia hanya tahu bahwa Islamnya itu adalah Islam yang sejarah, bukan Islam yang bersifat normatif. Sehingga kemudian karena salah menafsirkan Islam ini, muncul frame of reference dalam dirinya, Islam itu sebagaimana yang dia bayangkan. Padahal yang namanya Islam itu tentu harus bisa dibedakan, Prof. Ada yang disebut dengan Islam normatif, ajaran konseptual Islam yang sangat tinggi luar biasa, dan ini hanya ada dalam kitab-kitab suci. Ada dalam kitab suci, ada dalam bentangan riwayat kitab suci dan lain sebagainya, dan ini menjadi inti dari nilai-nilai keagamaan. Ada juga yang bersifat Islam historis. Ketika nilai-nilai konseptual dari kitab suci itu, dari ajaran Islam ini kemudian dipraktekkan oleh kaum muslimin dalam bentangan sejarah, yang bisa jadi kemungkinan terjadi berbagai macam konflik dan lain-lain sebagainya, termasuk juga berkaitan dengan persoalan peperangan di dalam Islam. Tapi itu bukan ajaran inti dari nilai-nilai Islam. Makanya mesti dibedakan antara Islam normatif juga Islam historis. Inilah yang saya lihat belum selesai frame of reference-nya yang dimiliki oleh Pak Rektor. Tapi bisa jadi juga karena mungkin beliau adalah salah seorang teknokrat, tidak begitu mendalami berkaitan dengan persoalan teks-teks kitab suci, terutama Al-Quran, hadis, dan bentangan nilai ajaran Islam. Bisa jadi kemudian ada kesalahan fatal di dalam memahami Islam, sehingga kemudian muncul dalam frame of reference-nya seperti itu. Mudah-mudahan kalau saya sih melihatnya sekedar frame of reference yang belum selesai dari sang profesor. Karena kalau seandainya ada motif yang lain, terutama motif politik, motif keinginan untuk mempertahankan jabatan, naik jabatan dan lain sebagainya, tentu ini sangat bertentangan dengan jiwa seorang guru besar itu sendiri. Salah yang namanya akademisi salah itu nggak jadi masalah, tapi jangan bohong. Jadi akademisi salah itu biasa, tinggal memperbaiki diri, tapi jangan bohong. Jadi ada istilah seperti itu. Jadi akademisi salah biasa, dia terus menguji diri, mengaji diri, maka ada yang disebut dengan verifikasi di dalam bahasa ilmiah. Makanya, Prof, kalau misalnya tidak merasa memahami Islam secara totalitas, secara kapah, akui saja ada yang salah berkaitan dengan frame of reference, Prof. Tinggal memperbaiki diri saja, tinggal kembali gali ajaran Islam yang sesungguhnya, karena bagaimanapun ironis kalau seorang muslim benci pada nilai-nilai ajarannya. Nah, ini barangkali yang ingin saya dialektikakan dengan Baraya Kopi Antik Inspire. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi kaum muslimin, sebab bagaimanapun hal yang seperti ini akan terus terjadi. Cuman kata kuncinya dua. Bisa jadi ini karena file of experience, pengalaman keagamaan yang sangat emosional, subjektif dan lain sebagainya, atau bisa jadi juga karena frame of reference keagamaannya yang belum selesai. Kalau karena pengalaman keagamaan yang bersifat emosional, subjektif dan sebagainya, alangkah bagusnya kita kembangkan prinsip berpikir dialektika dalam model keberagamaan kita. Kalau frame of reference yang belum selesai, jangan dulu kita lontarkan keluar sebelum kita diskusikan dengan Baraya, dengan akademisi, dengan dosen, dengan ustadz yang lebih paham lagi berkaitan dengan frame of reference Islam. Ini barangkali mudah-mudahan bermakna dan juga bermanfaat. Saya Abbas Gun, Kisah Kim Nakulai Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.